Prabowo Subianto bakal evaluasi PSN yang kurang berguna untuk rakyat, apapun resikonya. Proyek Strategis Nasional atau PSN kembali menjadi sorotan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah proyek strategis nasional atau PSN. Dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial, Dasko menegaskan bahwa proyek-proyek yang dinilai kurang berguna akan ditinjau kembali. Meski diakui akan ada pihak-pihak yang tidak setuju, Presiden Prabowo tetap berkomitmen melaksanakan evaluasi ini demi kepentingan rakyat. Dasko menegaskan, apapun resikonya, evaluasi harus dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SC, Prabowo akan evaluasi proyek strategis nasional. Ya, saya kira kalau ditanya kenapa, ya karena Pak Prabowo mendengar suara hati rakyat, mendengar komentar-komentar kita di media sosial. Jadi jangan dianggap remeh itu media sosial hari ini, itu punya kekuatan besar untuk mengingatkan. Karena ya mengingatkan, karena saya yakin Pak Prabowo juga sudah tahu kok. Wakil Ketua DPR Supin Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan mengevaluasi proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat. Cuman sayangnya yang menyampaikan harusnya jangan Supin Dasko dong. Supin Dasko kan posisinya di DPR. DPR itu kan harusnya yang berhadapan dengan Presiden, yang mengontrol, yang mengawasi, yang sebenarnya. Ya jubirnya lah harusnya ya. Tapi nggak apa-apalah. Kemudian, bagaimana Pak Prabowo juga akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat, untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat, ujar Supin Dasko dalam seminar pembangunan Indonesia 2025, seperti dikutip Antara. Menurut dia, hal itu tentunya akan membuat sejumlah pihak kurang senang dengan langkah pemerintah tersebut. Namun lanjutnya, Presiden Prabowo tetap bertekad bahwa hal tersebut harus terus dilakukan apapun resikonya. Mantap Pak Prabowo. Kami di belakang Anda. Dan hal ini tentunya tidak akan atau kemudian akan membuat sebagian ada yang kurang happy dengan pemerintahan. Oleh karena itu Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan apapun resikonya, kita harus jalan. Iyalah, pemerintah itu kan tugasnya pengabdiannya kepada rakyat. Sebelumnya Prabowo menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk memperlancar arus transformasi dan memacu pembangunan ekonomi. Tapi ia juga mengingatkan bahwa itu harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Ini untuk Indonesia, ini untuk Indonesia. Indonesianya untuk siapa? Untuk rakyat. Gitu. Rakyat kebanyakan, kalau bicara rakyat itu adalah rakyat mayoritas, rakyat kebanyakan. Bukan segelintir rakyat yang 1% itu gitu. Kita harus tahu bahwa infrastruktur ini dibangun dengan uang rakyat. Saya ingatkan untuk kesekian kalinya bahwa setiap rupiah rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Clear, ini kita senang ini dengarnya ya. Oh, kalau setelah begitu, mulai ini penyegelan pagar misterius di Laut Tangerang sudah dilakukan atas perintah Prabowo. Jadi sudah ada langkah-langkah aksi nyata dari Pak Prabowo ya. Mantap. Kementerian Kelautan Perikanan KKP menyegel pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km. Kabar terakhir sudah 33 km nih. Hati-hati nih. Ini adalah instruksi dari Prabowo. Dirjen, kok dirjennya bukan menteri ya? Udah, biarinlah. Purnomo Saksono mengatakan penyegelan laut ini membentang wilayah perairan 6 kecamatan. Ini udah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya tadi pagi sudah diperintahkan Pak Menteri langsung lakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah. Oh, mantap. Saya ulangi sekali lagi mungkin ya. Negara tidak boleh kalah dari oligarki, dari kepentingan-kepentingan kecil. Ipung menjelaskan penyegelan ini dilakukan karena pemasangan pagar laut tak punya izin. Ini sebenarnya ya, cukup kita sayangkan. Kenapa? Karena telat. Ya. Sudah berlaku lama ini, dari berapa bulan yang lalu. Tapi menterinya, saya nggak tahu. Mana aja ente. Dari siang tadi sampai sore kita lakukan penyegelan. Kok penyegelan ya? Cabut harusnya, karena pagar itu
menghalangi nelayan. Tuh kan di sini disebut ini nelayan terganggu ini. Kalau cuma disegel kan masih ada pagarnya ya, masih mengganggu dong. Cabut segera pagarnya gitu dong. Oh, tapi dia kasih waktu 20 hari apabila pemiliknya tidak mencabut. Waduh, 20 hari. Nelayan 20 hari ke depan masih akan terganggu kalau gitu. Harusnya hari ini juga langsung cabut itu. Dan yang lucu apa sahabat SZ? Kami rakyat adalah pemilik sah negeri ini, harus mendapatkan yang terbaik dari negeri ini. Betul, sepakat Falcon ya. Ini lucu nih. KKP murka, ada pagar laut 30 km di dekat PSN PIK 2. Rezim untuk menguasai perairan muncul. Siapa itu? Aguan. Oh, sekarang murka. Kemarin 1 hari sebelumnya Anda bilang nggak tahu apa-apa menterinya. Oh, nggak tahu gitu. Emang ada ya? Nggak tahu. Baru setelah Prabowo instruksikan, kemudian kami murka. Ampun. Murka bukan untuk kepentingan rakyat kalau begini. Karena ada instruksi dari presiden. Mirip kayak PDIP nih. Kami punya bukti kejahatan Jokowi 10 tahun. Kami punya data-data. Kroni-kroninya terlibat dugaan korupsi. Kami akan sampaikan ini kalau kami terus diintimidasi. Lah, kalau terus diintimidasi, berarti niatnya bukan untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia tanpa korupsi. Tapi karena Anda ditekan, jadi sebagai alat saja gitu. Ya. Kemarin hukum dijadikan alat. Sekarang bahan-bahan bukti-bukti dijadikan alat juga, bukan sebagai garis perjuangan untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Ya ini juga sama. Aduh, apakah ini orangnya Mulyono ini? Kalau orangnya Mulyono kan memang kebiasaannya begitu gitu. Kalau bagian dari ternak Mulyono ya pasti begitu. Dia nggak punya nalar. Dia hanya bisa menyampaikan apa yang diperintahkan. Nah, kabar lain ini perlu kita simak juga. Roni kantongi informasi Hasto masuk penjara sebelum Kongres PDIP. Kongres itu di bulan April kalau tidak salah ya. Hari Senin Hasto dipanggil lagi dan akan datang katanya. Berarti kalau nggak salah tanggal 13 ya, Senin itu ya. 13 ada kemungkinan Hasto langsung ditahan dan dikenakan rompi orange. Kalau memang ketakutan terus bicara. Jadi saran kami dari rakyat, sebelum Senin, bongkar dulu itu video-video yang Anda bikin khusus untuk membongkar kejahatan Jokowi itu. Ya, biar clear, biar KPK punya data. Data tambahan kan KPK minta kemarin. Kasih. Ya, kalau masuk penjara karena bagian dari perjuangan kan enggak apa-apa ya. Kan banyak yang begitu. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekjen akan ditarget masuk penjara sebelum pihaknya melaksanakan kongres. Kami dengar itu akan ditarget dalam waktu dekat. Ya sudah. Ini kan sudah perang beneran ya. Langsung saja sampaikan ya. Gak usah ragu, mau nunggu apa. Geser kabar lainnya lagi nih, kita perlu tahu nih. Pak Prabowo, Indonesia dikritik ya oleh dunia, oleh World Bank, dan responnya adalah akan mencoba melakukan perbaikan. Yang meresponnya ini Luhut Binsar Panjaitan. Tapi dalam responnya dia bilang, ayo rakyat jangan kritik-kritik dulu. Nah dikritik World Bank mau, kok dikritik rakyat sendiri nggak mau ya. Opung nih, coba kita dengar. Kami sebenarnya tertrigger karena briefing kami dengan World Bank. Jadi World Bank itu mengkritik kita bahwa kita salah satu negara yang mengkolek pajaknya tidak baik. Kita disamakan dengan Nigeria, dan menurut mereka kalau kita bisa lakukan program ini, itu bisa kita dapat 6,4% dari GDP atau setara kira-kira 1.500 triliun. Dan angka ini kita breakdown sekarang, dan saya lihat sih kalau kita lakukan dengan baik dan semua harus sepakat, jangan berkelahi gini-gini, jangan usah terus kritik-kritik dulu, biarkan jalan dulu, nanti ya berikan kritik membangun, karena ini banyak masalah yang harus diselesaikan.
kami sebenarnya tertrigger. Jangan kritik-kritik dulu ya, karena kami udah dikritik World Bank nih. Kita mau fokus nih. Aduh. Kalau kita nggak boleh mengkritik ya, udah kita caci maki aja. Nanti disuruh pindah negara. Allahu Akbar.